oleh semua perangkat dan jajaran bagaimana kita mengelola kaderisasi kita. Orientasi ini adalah salah satu bagian dari itu. Saya setuju bahwa ke depan tidak boleh lagi ada problem dan masalah terkait dengan orang menunjuk seseorang karena statusnya nggak pernah ikut LKD IPA atau LKD Himmat. Nggak boleh lagi saya kira. Karena ruang itu sesungguhnya juga diberikan di Ikatan Guru dan Dosen Al-Wasliyah, diberikan juga di Gerakan Pemuda Al-Wasliyah, diberikan juga di Angkatan Putri Al-Wasliyah, bahkan di Muslimat Al-Wasliyah. Ada pasti anggota muslimat dari mulai dia gadis sampai dia nenek-nenek ikut ngaji di Muslimat Wasliyah. Tapi kemudian karena nggak pernah ikut LKD IPA atau LKD Hima yang 1 minggu dianggap nggak sebagai kader Wasliyah. Saya kira ini ke depan nggak boleh lagi. Padahal dia sudah berpuluh tahun jadi kader Wasliyah. Ini masalah yang harus diselesaikan. Yang kedua saya kira yang juga perlu kita selesaikan soal database pendidikan kita. Saya harus sampaikan ke kita semua bahwa beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan beberapa tokoh dan aktivis Muhammadiyah terkait dengan tata kelola pendidikan. Saya mengatakan bahwa mungkin mereka memang saya bilang bahwa mungkin mereka sekarang sedang di depan kita, tapi bukan berarti kita kalah, enggak. Kita cuma sekarang ibarat lari maraton, posisinya kan masih lama finishnya ini. Maraton 10 km, kita baru start. Jadi kita masih punya peluang untuk mengejar ketertinggalan. Saya aku yakin kalau kompak semuanya bisa berjalan dengan baik. Tidak boleh lagi ada masalah di struktur kita. Ranting, cabang, daerah, wilayah, pengurus besar. Semuanya harus kompak menurut saya. Karena dengan kompak saja tentu kita bisa mampu menyelesaikan masalah. Kalau lagi kemudian kita bertengkar dan ribut. Karenanya mari sama kita jaga hubungan yang baik ini. Kita jaga hubungan yang sudah baik selama hari ini. Saya tahu bahwa konsolidasi di Asahan ini sudah berjalan dengan sangat baik. Saya mengapresiasi itu dan insya Allah bagi kami di wilayah tidak ada PR lain kecuali mensupport bagi kerja-kerja di daerah. Saya ini menganggap diri saya sebagai pelayan organisasi, bukan bos organisasi. Saya ini pelayan. Kalau ada bahasa khadim, saya inilah khadim Wasliyah hari ini di Sumatera Utara. Saya akan gunakan seluruh kemampuan saya, jabatan saya, kewenangan saya, posisi saya semata-mata demi melayani Wasliyah. Kalaupun gara-gara mengurus Wasliyah jadi anggota di PDRI seperti sekarang 2 periode, buat saya itu karena takdir Allah saja. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena kemampuan saya, bukan karena saya dianggap orang lebih hebat dari yang lain. Tidak. Saya menganggap itu bagian dari cara Allah untuk memberikan kepada saya kesempatan berbuat lebih banyak bagi kepentingan dakwah dan kepentingan Islam di Sumatera Utara. Saya kira sama juga dengan Ustaz Darjo. Kami ini insya Allah mudah-mudahan berusaha sebaik mungkin menata niat, menata hati agar kemudian apa yang kita lakukan semata-mata adalah lillahi ta'ala. Kalau ada balasan rezeki dari tempat itu gara-gara jabatan itu, maka itu pasti qadarullah, ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita pribadi. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hari ini masih setia mengabdikan diri di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah Wasliyah. Saya juga pernah ngajar di Ibtidaiyah Wasliyah. Saya juga sampai ini masih ngajar di kampus di UMN Al-Wasliyah sebagai dosen. Saya paham betul bagaimana pendidikan kita jalankan dan kita kelola. Banyak masalah, tapi di antara kita saya kira tidak pernah ada yang surut ke belakang. Saya pernah ngajar Ibtidaiyah, gajinya cuma 60.000, udah saya lakoni juga beberapa tahun yang lalu ketika masih jadi mahasiswa. Sama persis. Saya kira hari ini juga masih ada madrasah dan sekolah kita dengan gaji yang sangat minim. Tapi tak satu pun di antara kita para guru yang kemudian mau berhenti. Padahal kalau dihitung-hitung ekonomi rugi nyawa ngajar. Gaji 300.000 1 bulan, berarti per hari 10.000. Ongkos
apa namanya, apa di sini, ongkos beca aja sama beli minyak sepeda motor atau kereta, saya kira nggak cukup. Tapi di antara kita juga nggak pernah ada yang merasa bahwa mau berhenti dari ngajar, enggak juga. Memang saya kira disitulah Allah memberikan keberkahan kepada rezeki yang menurut hitungan matematika kecil, tapi sesungguhnya faedahnya luar biasa. Bayangin, saya pernah ketemu dengan guru wasliyah kita, kerjaannya cuma ngajar, istrinya di rumah cuma ibu rumah tangga, ada kebunnya sikit-sikit, ladangnya kecil-kecil, tapi anaknya bisa sarjana. Nggak ada anaknya yang nggak tamat kuliah. Kalau kita hitung gaji dan penghasilannya, nggak masuk logika kita itu. Dari mana dia bayar uang kuliah anaknya? Dari mana dia ngirim kos untuk anaknya di Medan sana? Tapi itulah cara Allah, dengan dia mengabdi di wasliyah, keberkahan Allah berikan bukan pada jumlah yang banyak, tapi Allah membuka ruang pintu dari banyak tempat. Min abwabil mutafarriqah, dari berbagai macam pintu Allah berikan peluang dan kesempatan. Jadi jangan khawatir. Saya meyakini bahwa ketika nawaitu kita tulus berwasliyah ini, tanpa ada embel-embel sesuatu, Allah akan berikan berbagai macam kemudahan kepada kita dan berbagai macam kebaikan kepada kita. Saya menjadi satu di antara barangkali sekian banyak orang yang sudah mendapatkan keberkahan berwasliyah ini. Karenanya saya nggak pernah mau berhenti berwasliyah ini. Nggak mau saya. Terserahlah. Kalau yang lain mungkin barangkali kita bisa pensiun. Tapi berwasliyah saya. Ketika jadi ketua wilayah yang kemarin juga orang bilang sama saya, ngapain lagi kau jadi ketua wilayah? Udah jadi anggota DPD 2 periode. Ke depan kalau mau jadi DPR tinggal pindah ke partai. Atau kalau mau berpolitik di tempat lain kesempatan dan terbuka lebar. Saya bilang, saya bisa sakit kalau nggak ngurusin wasliyah ini. Minimal ikut mikirinnya. Karena ketika diminta jadi ketua umum IKDA, saya senang nih karena hari ini anggota saya semua ikut acara. Saya hari ini masih ketua umum Ikatan Guru dan Dosen Al-Wasliyah. Insya Allah pensiun dalam beberapa pekan ke depan. Nanti kita tunjuk lagi siapa yang menggantikan saya. Walaupun baju yang kita pakai ini harganya nggak nyampe 100.000 satu orang, tapi kebanggaan berwasliyah itu membuat kita semua hari ini semakin sayang dan cinta dengan wasliyah. Saya baju saya yang harga itu masih ada di rumah, masih saya pakai sampai hari ini, dan saya nggak mau pensiunkan baju itu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa wasliyah ini begitu banyak memberikan kemudahan dan akses kebaikan kepada kita. Waktu musda wasliyah kemarin juga saya kira cukup banyak juga yang pakai baju itu ya. Aku pakai baju IKDA juga waktu itu. Betul. Kenapa? Karena kebanggaan dan kecintaan kepada wasliyah ini. Wasliyah ini bukan tujuan, tapi alat saja. Ini alat yang kita gunakan hari ini untuk dekat dengan Allah. Ini kendaraan yang kita gunakan. Kendaraannya namanya Al-Jamiyah Al-Wasliyah. Kendaraan ini clear dan bersih. Dilahirkan para ulama, diurus oleh orang baik. Tujuannya baik, tidak punya afiliasi kepada partai politik manapun hari ini. Kalau kemudian ada orang P3 kayak Bang Darwin, bukan karena partai politiknya, karena dia kader wasliyah. Ini organisasi yang saya kira menjadi wadah dan tempat kita untuk naik di kendaraan ini dan kita menuju lillahi ta'ala. Tujuan wasliyah itu kan sederhana saja, menuntut kebaikan hidup dunia dan akhirat. Jadi kendaraan inilah yang kemudian kita gunakan untuk bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Target pengurus wilayah hari ini adalah akselerasi. Kami ingin percepatan. Kami ingin mengejar ketertinggalan yang selama hari ini barangkali kita didahului oleh organisasi-organisasi lain. Sekarang kalau dari jumlah sekolah Islam terpadu itu barangkali kita baru dengar istilahnya 5 tahun 10 tahun terakhir ini, Bang. Sekolah Islam terpadu. Baru 10 tahunan terakhir ini kita dengar. Tapi jumlah mereka hari ini seluruh Indonesia itu sudah 1.300-an. Kalah jauh kita sekarang. Kita cuma maksimal kulluhum ajmain min raudatul atfal ila jami'ah hanya 1.100 nggak sampai 1.100 1.089 kalau saya tidak salah. Kalah 200 kita udah. Kita 90 tahun, mereka baru 10 tahun. Dari segi jumlah kita kalah. Tapi tentu ini bukan membuat kita kemudian semakin pintar dan kalah ke belakang. Enggak. Karena investasi kita itu jauh lebih banyak ketimbang mereka yang baru lahir. Karenanya lah saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada semua guru-guru yang sudah mengabdikan dirinya bagi kepentingan pengembangan dakwah Islam lewat Al-Jamiyah Al-Wasliyah ini. Tidak banyak orang yang mau memilih seperti kita ini. Kalau kami yang pengurus Al-Wasliyah ini tidak ada gajinya, Pak, Bu. Tidak ada. Saya ketua wilayah, Bang Darwin wakil ketua, Ustaz Sahrul ketua, Bang Pomo sekretaris, tidak ada gajinya jadi ketua Al-Wasliyah ini.
Tapi tidak ada juga orang yang mau berhenti ngurusin wasiyah ini, walaupun gak ada gaji. Urusan gaji biar bapak-bapak dan ibu-ibu yang terima sebagai penghasilan mengajar dan mengabdi di sekolah dan madrasah wasiyah. Itu haknya bapak ibu semuanya. Kami adalah para pelayan organisasi yang tugas kami memastikan bahwa semua amal ittifaq wasiyah itu, pendidikan, dakwah dan sosial itu berjalan dengan baik. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau ada hal-hal yang jelek soal wasiat kita ini, Bapak Ibu, tolong jangan ceritakan ke media sosial dan ke orang lain. Cukup sama kita aja. Saya kadang-kadang sedih kalau di media sosial itu kita sama kita bertengkar dan saling membuka aib soal wasiat kita ini. Kita yang tahu mana kelemahan dan kekurangan kita, kita tutup aib dan kelemahan kekurangan kita itu. Jangan buka-buka. Tapi juga sebagai kader-kader wasiyah, terutama para pengurus, saya juga ingin ingatkan, tolong jaga nama baik organisasi ini. Saya ditanya juga, ketua, kalau misalkan subhat-subhat boleh berwasiyah? Oh, enggak boleh lah. Mana boleh subhat-subhat? Harus yang halal, thayyib. Enggak boleh yang subhat-subhat. Karena konsepnya adalah para pemimpin organisasi ini, para guru-guru wasiyah ini adalah etalasenya al-wasiyah. Orang akan melihat bahwa kalau ada satu guru wasiyah bermasalah, maka orang akan menyimpulkan kayak gitulah wasiyah itu. Bayang, cuma satu yang salah, tapi kemudian mengeneralisir persoalan. Kayak gitulah wasiyah itu. Makanya kita ini etalase, ditengok orang setiap hari dan setiap saat. Perilaku kita, tata cara kita berbicara, tata cara kita hidup di tengah-tengah keluarga. Bayangin kalau ketua wasiyah bertengkar aja sama bininya di rumah. Bayangin coba, orang akan bilang udah ketua wasiyah, sama bini aja pun nggak bisa selesai dan ngurusnya. Kok nonton lagi dia bisa mengurus wasiyah? Kita ini etalase Bapak Ibu sekalian. Karenanya tampilkanlah pribadi kita dengan sibrah wasliyah ini. Nanti barangkali ada materi sibrah wasliyah. Jadi orang wasiyah itu suka silaturahim, menjaga adab, tutur katanya sopan, kemudian dia rapi. Makanya saya rapi terus kemana-mana, karena saya nengok Tuan Arsad kemana-mana rapi terus. Toko-toko wasiyah dulu rapi-rapi orang. Makanya kami rapi-rapi, Bang Darwin rapi. Saya sama Bang Darwin ini dari mulai naik kereta kami dari Simalungun dulu ke Medan. Naik kereta Suprapit. Jadi mulai dia gak punya apa-apa, gak jadi anggota dewan, aku pun masih gelandangan, udah sama. Sekarang jadi anggota dewan dia 2 periode udah. Pastinya kemarin tadi naik mobil Pajero-nya yang cantik itu. Saya kira itu aja lah ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah ikut orientasi. Orientasi ini sebetulnya peruntukannya bagi orang yang belum kenal. Saya baca-baca apa terminologi orientasi ini sebetulnya. Memperkenalkan sesuatu kepada orang yang belum kenal. Kalau ini sebenarnya, tapi mungkin bisa berdebat lagi kita. Tapi ya sudahlah, kita anggap belum kenal secara kafah saja. Sehingga kemudian bahasa orientasi itu bisa kita sepakati bersama kita gunakan. Belum kenal secara kafah karena perlu ada orientasi. Jadi orientasi ini sesungguhnya bagi orang yang belum kenal. Kalau masuk kampus, mahasiswa baru orientasi. Masuk sekolah, anak sekolah orientasi. Ini masuk wasiyahnya udah 30 tahun. Ini baru orientasi hari ini. Tapi barangkali selama hari ini orientasinya dengan lingkungan sekolahnya saja, belum dengan organisasinya, belum dengan simbahnya, belum dengan wijahnya, belum dengan khitohnya, belum dengan anggaran dasarnya, atau barangkali belum dengan yang lebih besar daripada itu. Sehingga saya ingin mengucapkan selamat mengikuti orientasi. Wa ba'da hada, gak ada lagi setelah ini kemudian kalimat yang menyatakan bahwa guru wasiyah itu bukan kader wasiyah. Nggak boleh lagi ada. Saya tersinggung juga sebagai ketua IKTA. Ketua itu guru yang ngajar di sana itu bukan kader wasiyah itu kata. Kita cek berapa lama ibu ngajar sini. 10 tahun Bapak Ibu sekalian. 10 kali 365 berarti 3.650 hari dia ngajar di wasiyah. Belum kader juga disebut. Padahal kita yang ikut LKD cuma seminggu, 7 hari. Kalah dengan yang 3.650 hari. Tidak fair ini penilaian. Setelah ini berarti ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum fi hadhil jam'iyah al-wasliyah. Selamat datang dan Anda semua adalah bagian dari kader dan warganya al-jam'iyah al-wasliyah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, orientasi ke al-wasliyahan tahun 2021 untuk seluruh zona di Kabupaten Asahan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.